Satuan Reskrim Polresta Bandar Lampung menghentikan proses penyidikan terhadap seorang tersangka dalam kasus perdagangan barang yang terbuat dari bagian satwa dilindungi. Penghentian dilakukan karena tersangka diduga mengalami gangguan kejiwaan. Sebelumnya tersangka berinisial FS, 42 tahun, ditangkap di ruko toko sepatu di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Langkapura, Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung pada 6 Maret 2025 lalu. Dari penangkapan tersebut, polisi mengamankan barang bukti berupa 23 pipa rokok yang terbuat dari gading gajah dengan berbagai ukuran. Namun berdasarkan video yang beredar, tersangka terlihat kembali beraktivitas berjualan di toko sepatu miliknya. Video tersebut terekam pada 8 April 2025. Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Alfred Jacob Tilukai menjelaskan bahwa penyidikan terhadap tersangka FS dihentikan setelah penyidik menemukan indikasi bahwa tersangka mengalami gangguan kejiwaan. Kombes Pol Alfred juga menyampaikan jika saat dalam tahanan, FS menunjukkan perilaku mengganggu tahanan lain dan sempat membenturkan kepala ke dinding hingga mengalami kejang. Penyidik kemudian mendalami kondisi tersangka dengan pihak keluarga. Diketahui bahwa tersangka pernah mengalami kecelakaan serius hingga harus menjalani operasi pembukaan batok kepala. Kombes Pol Arfot menambahkan, atas dasar tersebut tersangka kemudian dibawa ke rumah sakit jiwa untuk menjalani observasi medis dari tanggal 12 Maret hingga 22 Maret 2025 lalu. Dari hasil observasi dan hasil visum et repertum psikiatri atau VERP menyatakan bahwa FS mengalami gangguan jiwa organik. Penyidik kemudian melakukan gelar perkara dan memutuskan untuk menghentikan penyidikan karena tersangka dinyatakan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Sementara itu barang bukti berupa pipa rokok gading gajah telah dikoordinasikan untuk diserahkan ke pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Provinsi Lampung. Pada saat di tahanan itu, yang bersangkutan itu mengganggu tahanan yang lain, kemudian membenturkan kepala di dinding sama mengalami kejang. Dari situ kemudian didalami dengan pihak keluarga. Yang bersangkutan itu pernah mengalami kecelakaan sehingga pernah melakukan operasi pembukaan batok kepala. Dari situ sehingga kemudian dari pihak keluarga yang bersangkutan mengalami gangguan, kemudian sering kejang. Dari situ pihak penyidik kemudian melakukan pengobatan ke rumah sakit jiwa daerah kurungan nyawa. Dilakukan observasi dari tanggal 12 sampai tanggal 22. Dari hasil observasi itu kita mendapatkan jadi namanya itu visum et repertum psikiatrum, biasa dibilang VERP. Nah, dari hasil VERP itu kemudian penyidik melakukan permintaan keterangan terhadap ahli, dokter yang menangani. Dari keterangan terhadap ahli didapati keterangan bahwa yang bersangkutan memang mengalami gangguan kejiwaan organik akibat kerusakan dan disfungsi otak dan penyakit fisik berupa epilepsi. Nah, itu hasil dari visum et repertum psikiatrum dan keterangan ahli. Dari situlah kemudian penyidik melakukan gelar perkara, baru kemudian dilakukan upaya penghentian penyidikan karena menurut penyidik yang bersangkutan tidak mampu bertanggung jawab. Sebelum dinyatakan mengalami gangguan jiwa, tersangka FS sempat dijerat dengan pasal 40A ayat 1 huruf F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun kurungan penjara. Siti Saskia Salamah melaporkan.